Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali jamaah, hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jamaah, seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita, Ustadz kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, bagus sekali jasnya. Jasnya warna ungu. Ini namanya tampil kece tapi nggak bikin kere. Oh, yang dipersembahkan oleh jas Ustadz Encep. Atasan sama bawahan terlihat sangat cocok. Tapi kan baju cocok juga sama Kang Bedu. Iya. Jadi kita itu senada, betul. Ternyata sehati ya. Iya. Senada dan seirama. Iya, siap. Senada dan sedakwah. Nada dan dakwah. Baik. Dan Ustadz, ini juga ada ibu-ibu jamaah yang hadir dari Majelis Taklim Al Barkah Cikarang Barat, Majelis Taklim Al Ummiyah Cikarang Barat, dan juga Majelis Taklim Nur Hidayah Cikarang Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu, kita semua tahu ya, menikah merupakan sunnah Rasulullah. Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Iya, saya dengar menikah. Pakai hak. Menikah pakai hak. Karena ada ahnya ya Pak Ustadz, dalam kata menikah ada ahnya. Menikah. Gitu. Jengkol. Hah, itu bukan ah. Hah. Nah, apabila sudah mampu maka menikahlah. Tapi faktanya kan nggak sedikit ya kita lihat yang niatnya menikah bukan karena Allah Pak Ustadz. Ya, tapi karena materi. Waduh, kaya nih, duda nih, kawinin gitu kan. Wah. Numpang hidup. Ibu banyak pengalamannya ya Ibu. Ya, ada juga yang karena dorongan keluarga, ya desakan keluarga, ya banyak alasannya ya. Banyak orang punya alasan, banyak faktor orang menikah. Tapi bukan karena Allah, sayangnya sekali ya. Nah, ini dia yang paling penting yang akan nanti dibahas sama Ustadz Encep, agar menikah tak salah arah. Itu tema kita Ustadz ya. Jadi menikahlah dengan restu orang tua dan ridha Allah. Itu dia yang harus kita bahas. Silakan Ustadz Encep. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah pernah merasakan nikah? Ibu tahu tujuan dari nikah di Ar-Rum ayat 21 litaskunu. Tujuan dari nikah adalah agar ibu hidupnya sakinah, adem, tentrem, ayem, damai. Saya tanya ibu-ibu yang di sini yang cantik, calon penghuni surga. Pengen masuk surga? Silahkan duluan. Ibu saya tanya, ibu sudah berapa tahun menikah? Berapa tahun Bu menikah? 30 tahun. Boleh tepuk tangan buat ibu?
Dikit lagi nikah emas ya Bu ya. Luar biasa. Nikah Kang Bodu sudah berapa tahun? Sudah pernah. Maksudnya berapa tahun? Iya, 15 tahun. Pak 15 Ustadz. Baru tahun. 15 tahun. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 25. Saya tanya ke ibu, karena kalau saya nanya yang di rumah pasti pada diem. Ibu, 20 tahun pernikahan, 15 tahun pernikahan, sudah tercapai tujuan dari nikah itu damai? Ragu-ragu banget. Makanya ibu, kalau tujuan nikah ingin tercapai, di pernikahannya, di keluarganya ibu adem, lihat suami ibu adem, suami ibu lihat ibu adem, niatkan nikahnya karena Allah, biar nikahnya tidak salah arah. Kenapa orang nikahnya salah arah? Karena niat nikahnya yang salah. Kalau ibu niat nikahnya salah, jadi salah arah nanti. Arahnya bukan ke Allah. Ada yang arahnya ke dunia. Arahnya karena ibu calon suaminya punya kontrakan banyak gitu kan. Kalau ibu arahnya ke situ jadi salah. Makanya harus niatkan karena. Dan satu lagi, agar ibu pernikahannya berkah, berujung sakinah, mawaddah warahmah, jangan sampai ketika ibu nikah tidak mendapat ridho restu orang tua. Itu ada orang nikah tanpa restu orang tua nggak jadi. Tapi ada juga yang nekad tanpa restu orang tua dia tetap nikah. Makanya titip ini buat ibu-ibu ya, kalau sudah punya anaknya, kemudian anaknya sudah mapan ekonominya, calonnya sudah ada, ibu punten, jangan sampai ibu menjadi orang tua yang tidak merestui anaknya. Kenapa? Ridho orang tua itu luar biasa penting. Apa kata Nabi? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, murka Allah ada pada murka orang. Kita nikahnya karena Allah niatnya, tapi orang tua nggak ridho, lalu gimana? Khawatir nanti Allah juga tidak ridho. Maka kalau ibu pernikahannya ingin berkah, ingin bahagia, terus adem sama suami, niatkan karena Allah, minta ridho dari orang tua, minta restu dari orang. Kenapa Ustadz? Karena kan nikah itu enaknya sebulan doang. Enaknya kalau tidak karena Allah, makanya disebut dengan honeymoon. Karena lagunya juga enak. Duhai senangnya pengantin baru lalala. Itu. Tapi kalau ibu udah pengantin 30 tahun, lagu itu sudah tidak berlaku. Lagunya lagu yang lain, pengantin lama. Ya, aduh pusingnya pengantin lama lalala. Mikirin hutang di mana-mana. Cicilan rumah, cicilan motor juga, gaji suami nggak nyampe 2 juta. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. Tapi jadi, beda juga Pak Ustadz ya. Kalau pengantin baru lagunya malam pertama. Betul. Kalau pengantin lama lagunya malam terakhir. Enggak malam terakhir juga dong Kang Bodu. Enggak. Pokoknya di bawah kiamat. Aduh musiknya. Baik, sekali lagi tepuk tangan Bu untuk Ustadz Cep ya. Agar menikah tak salah arah. Ibu kalau ini ada resep nih. Ibu mau ibu menikahnya adem? Mau? Menikah dengan cincau adem tenggorokan. Kirain menikahlah dengan AC gitu. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa yang mau? Saya. Ada yang mau. Oke, sekarang saya mau bertanya. Mana lagi? Ini, oke Bu. Ya, silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Pika dari Masjid Talim Al-Ahbab Cikarang. Ibu Fika. Saya mau curhat Pak Ustadz. Boleh. Saya punya anak bungsu. Udah 2 tahun hubungan Pak Ustadz. Tapi udah sama-sama kerja. Ini anak bungsu berarti anak terakhir Bu ya? Iya terakhir. Nah pacar ini udah pernah kerja. Dia mau ngelamar anak saya. Mau ngelamar. Ya, datanglah ke rumah saya. Pakai apa datangnya Bu? Jalan kaki. Jalan kaki. Dekat. Oh deket ya. Tapi Ibu terima kan? Walaupun jalan kaki Ibu terima kan? Maksudnya kedatangannya Ibu terima kedatangannya? Datang sih diterima. Datang diterima. Tapi Pak Ustadz, saya sama suami saya nggak cocok, nggak diterima. Apa yang menyebabkan Ibu tidak cocok dengan suami Ibu? Masalahnya Kenapa, Ibu? kita belum Kenal. belum lihat banget laki itu gimana maksudnya. Bobot baik apa bibit tidak. bebetnya belum Ibu Belum. tahu. Anak siapa? Iya. Kerja di mana? Kerjanya satu kerjaan sama Satu anak saya. kerjaan. Setelah itu dia ditolaklah sama suami saya dan saya. Kemudian setelah itu setahun kemudian suami saya meninggal Pak. Oh iya. Nah, 4 tahun kemudian lagi datanglah pacarnya anak saya ngelamar lagi. Yang kemarin ditolak sama suami Ibu, Iya. datang lagi, Datang melamar lagi. kembali. Oke, kemudian Ya, karena saya udah nggak ada suami saya ya mau saya tolak gimana saya sendirian. Jadi saya terima. oke. Setelah itu anak saya berumah tangga lah dengan laki-laki itu. Iya. Setelah 4 tahun kemudian suaminya dipecat kerjanya Pak Ustadz. Menantu Ibu Iya, menantu saya dipecat. dipecat. Gini. Iya. Iya. Oh itu dipecut ya, maaf. Pecut. Pecut. Iya maaf saya. Pecut. Nih asem berarti kan. Nah, saya sebagai orang tua kan bingung. Iya. Anak saya suaminya dipecat. Dari mana nanti? Nafkahnya, kebutuhan nafkahnya sehari-harinya. anak Ya. saya. Apakah mungkin ini hukum perbuatan saya waktu itu dengan suami saya hingga kena himbasnya dengan anak saya Pak Ustadz? Maksudnya? Ya himbasnya waktu perbuatan petolakan saya sama suami saya. Dulu kan nggak direstuin, Nggak direstuin. akhirnya tetap nikah, Tetap nikah, terus dipecat. dipecat. Apakah ini bentuk Nah, hukuman? hukuman Ya. imbasnya kena anak saya. Dampak dari itu, gitu ya Bu ya? Iya. Karena Ibu tidak restu, suami Ibu tidak restu gitu ya. Nah, tolong dijelaskan Pak Ustadz. Coba Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Ibu tidak merestui anak ibu dan suami ibu tidak merestui ya. Saya mau tanya dulu sebetulnya, tidak merestuinya gara-gara apa? Kalau ibu tidak merestuinya gara-gara apaan orang gatal saya Bu? Gara-gara cuan, gara-gara uang itu tidak diperkenankan. Tapi kalau ibu tidak merestuinya karena ini anak udah jelas di kampungnya itu pelaku maksiat, minum-minuman, Mabuk-mabukan. mabuk sama aja kan bedu itu kan. Mabuk baik. Iya, gara-gara sebotol minuman, Iya. trek-trekan. Pokoknya dia itu kalau kata orang Sukabumi mah troublemaker, Bikin masalah, tukang bikin masalah. tukang bikin masalah. Ibu mempertimbangkan, saya tidak mau anak saya yang menjadi imamnya agamanya tidak baik. Nah itu ibu masih bisa dipertimbangkan. Maksudnya ibu nolak anak itu masih dibolehkan. Kenapa? Karena melihat dia agamanya kurang bagus. Tapi kalau ibu nolak gara-gara dia gajinya di bawah UMR, kemudian dia masih honorer, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Menilai seseorang dari harta. Lalu Ustadz, bagaimana kisah yang terjadi di saya? Ketika suami saya meninggal, nih anak datang lagi. Tapi mohon maaf dulu, ibu alasannya gara-gara apa? Gak nerimanya? Pakai ini Bu, pakai mic Bu.
Belum tahu akhlaknya. Oh, belum tahu akhlaknya. akhlaknya. Belum kenal lebih dekat ya. Tapi mudah-mudahan setelah suami ibu meninggal, ibu mencari tahu dan tahu akhlaknya, dan ibu nerima mudah-mudahan karena akhlaknya baik. Lalu sekarang bagaimana? Ketika suami si ibu meninggal, sama si ibu diterima, nikahlah tuh anaknya. Tapi dilalahnya 4 tahun pernikahan, 4 tahun pernikahan, suami dipecat, menantu ibu dipecat. dipecat menantunya. Ustadz, apakah ini azab? Wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang tahu. Tapi saya akan menyorotinya dari segi ujian keluarga. Kan setiap keluarga punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan mertua. Ekonominya bagus, pasangannya setia, anaknya lucu-lucu, punya mertua julidnya minta ampun. Ada yang begitu? Setiap keluarga punya ujian masing. Mertuanya baik luar biasa, anaknya lucu-lucu, ekonominya bagus, pasangannya selingkuh. Setiap orang punya ujian masing. Anaknya lucu, suaminya soleh, suaminya setia. Maksudnya? Kenapa maksudnya? Gatel tenggorokan. Oh iya. Suaminya setia, mertuanya baik, ekonominya bagus, tapi dia tidak dikaruniai anak. Puluhan tahun dia menikah, tidak diberikan anak. Setiap orang, setiap keluarga, setiap pernikahan punya ujian masing. Sama seperti anak dari si ibu, ujiannya ekonomi, punya mertuanya baik, kemudian sudah punya anak, sudah anaknya lucu, ujiannya apa? Ekonomi. Ustadz, ini azab bukan dari tidak direstuin orang tua, hanya Allah yang tahu. Tapi mudah-mudahan ini bukan dari dampak tidak direstuin, karena saya yakin ibu sudah merestui belum? Udah sekarang mah. Pada saat menerima ibu. Dulu lagi ada suami saya mah. Enggak, Belum. iya. Ibu. Kemudian pada saat ibu menerima, ibu sudah ridho, belum restu belum? Sekarang udah. Restu. Harus direstuin ibu, karena bagaimanapun doa orang tua itu mujarab, doa orang tua itu mustajab. Ucapkan yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Ibu kan pengen anaknya bahagia. Anak ibu kan bahagia dengan pilihannya, maka ibu harus merestui anak ibu. Ibu pengen anaknya bahagia? Pengen. Iya, saya doakan mudah-mudahan menantu ibu segera dapat kerjaan. Amin. Hadiahnya, gajinya minimal 2 digit. Iya, luar biasa. Nanti ibu itu ke tetangga udah bisa bawa tas gini. Luar biasa. Gajinya 2 digit menantunya. 2 digit ya kan. Kita doain Bu ya. Semoga setelah ini menantu ibu dapat pekerjaan kembali yang gajinya luar biasa sehingga bisa memperbaiki kondisi ekonomi menantu dan anak ibu ya. Amin. Tepuk tangan buat Ibu Vika. Nah, agar pernikahan tidak salah arah akan dilanjutkan oleh Ustadz Encep. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.